Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul hanya satu yang menarik. Saudara sekalian, jika kita mau memiliki hidup kekristenan yang benar, mestinya hanya ada satu yang menarik dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Itulah sebabnya mau tidak mau kita akan memfokuskan diri kita hanya untuk Tuhan. Kalau kita bekerja, kita berkarir, kita melakukan segala sesuatu, kita melakukannya hanya untuk satu kepentingan ini, untuk satu interest ini, yaitu Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, saudara. Ini tidak mudah disentuh, dialami dan dirasakan, tetapi bisa. Saudara tidak akan pernah menyesal kalau memiliki satu interest ini, karena saudara memiliki harta yang tiada ternilai. Hal inilah yang akan membuat kita takut berbuat dosa. Hal ini juga yang membuat kita tidak terikat dengan materi dunia, uang, harta, kekayaan. Ya. Hal ini akan membuat hidup kita menjadi simple, tidak kompleks. Tetapi memang dibutuhkan keberanian. Keberanian lebih dari sekedar fanatisme, saudara, tetapi lebih dari ekstrim, bahkan ekstrim, jadi ekstrim sekali, fanatik sekali. Kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan tokoh-tokoh yang ekstrim sekali terkait dengan hal ini, artinya mengenai Tuhan ini. Ya, Abraham rela meninggalkan Ur Kasdim, ekstrim, saudara. Ya, Yusuf rela tidak menyentuh Nyonya Potifar walaupun harus masuk penjara. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tidak menyentuh makanan yang haram, walaupun itu akan sangat merugikan mereka. Bahkan Daniel rela masuk gua singa demi percayanya kepada Elohim Yahweh. Sadrak, Mesak, Abednego rela masuk ke dalam dapur api demi imannya kepada Elohim Yahweh. Dan yang luar biasa pasti tentu paling hebat adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang rela dalam segala hal disamakan dengan manusia, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai satu hal yang dia mau pertahankan atau dia mau renggut. Ya, ini contoh-contoh dari kehidupan orang yang tidak memiliki interest apapun kecuali Tuhan. Nah, kita harus punya interest itu. Satu-satunya interest kita itu Tuhan. Sebab seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, orang yang mencari Allah itu harus yakin Allah itu ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata sungguh-sungguh mencari Dia itu kalau saya ganti dengan kalimat yang tidak berubah maknanya, yang sungguh-sungguh hanya punya interest kepadanya, hanya memiliki interest kepadanya. Nah, saudara, orang belajar teologi itu bisa memiliki interest terhadap ilmu teologi, tapi tidak interest terhadap Allah. Saya katakan ini supaya saudara-saudara jangan menjadi orang Kristen yang hanya
menangkap pengetahuan tentang Allah yang diimpartasikan, yang ditularkan oleh seorang teolog, tapi tidak menerima impartasi atau penularan hati yang memiliki interest terhadap Allah. Jadi ada teolog yang interest terhadap pengetahuan tentang teologi, tapi tidak interest terhadap Allah pribadi. Wah, itu banyak sekali, saudara, sangat banyak. Saudara, interest kepada Tuhan, ya, itu mulia sekali. Kalau sampai seseorang bisa interest kepada Tuhan saja, atau ketertarikannya hanya tertuju kepada Tuhan saja, ia menjadi orang yang lebih beruntung dari anak konglomerat, lebih beruntung dari menjadi seorang pejabat tinggi negara, lebih beruntung dari seorang konglomerat. Nah, ini tergantung kita, apakah kita mau mengarahkan interest kita hanya kepada Tuhan atau masih banyak interest yang lain. Itu tergantung kita. Banyak orang yang karena telah memberikan ruangan hatinya bagi dunia ini, maka ia tidak mampu memiliki interest yang bulat, interest yang utuh kepada Tuhan. Ia tidak mampu, kalaupun seandainya dia mau, tidak bisa lagi, karena ruangan hatinya telah dipenuhi oleh keinginan dunia dan menikmatinya, apakah itu uang, harta, rumah, mobil, perhiasan, arloji, dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang celaka sekali, saudara, celaka sekali. Orang-orang seperti ini nanti akan sangat menyesal ketika menutup mata, ternyata interestnya yang ditujukan kepada sesuatu atau seseorang, ya, bukan Tuhan, mendatangkan celaka bagi dirinya. Allah yang maha mulia, maha agung, Allah yang layak menjadi satu-satunya objek interest kita, bukan yang lain. Kita harus berani mengatakan kebutuhanku dan kepentinganku hanya Tuhan saja. Dan kalau orang benar-benar interestnya hanya Tuhan, maka orang itu akan sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi kudus seperti Allah kudus. Ia tidak akan berani hidup di dalam dosa. Ia tidak akan pernah berani menyentuh hal yang bisa melukai dan menyakiti hati Allah. Orang yang interestnya Tuhan saja, sampai pada titik tertentu tidak akan bisa menarik interest itu dari Tuhan. Ia hanya bisa mencintai Tuhan saja dan tidak bisa mencintai yang lain. Nah, titik tidak balik yang positif seperti ini membuat seseorang baru benar-benar mengalami kelahiran baru. Orang-orang seperti ini baru disebut sebagai anak-anak Allah. Orang-orang seperti ini baru layak menjadi mempelai Tuhan. Jadi tidak mudah orang bisa mengalami kelahiran baru itu, saudara. Tidak mudah orang menjadi anak-anak Allah. Jadi bukan secara ajaib tiba-tiba orang bisa lahir baru, atau karena mendengar khutbah lalu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kemudian lahir baru. Bukan demikian. Percaya Yesus Kristus selalu jadi anak Allah. Oh, tidak demikian. Harus bertumbuh terus sampai pada titik di mana dia tidak memiliki interest terhadap siapapun dan apapun, sebab interestnya hanya Tuhan dan tentu saja juga kerajaannya. Alami ini dalam hidup saudara. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati.
Sola Gracia.